Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 876, Kembali ke Alam. Di depan badai ini, Aiden merasakan tekanan yang menghancurkan dan rasa keagungan. Tanpa ragu-ragu, Aiden pun menjatuhkan bidak putih itu. Dalam sekejap, situasi berubah, dan rasa dingin memenuhi permainan catur. Dalam keadaan kesurupan, pedang dengan energi membara, energi pedang tajam, dan ujung yang mampu merobek langit muncul, dipenuhi rasa kekuatan yang menjulang tinggi. Sangat mendominasi, sombong, dan tajam. Dunia dalam permainan catur bergetar secara tidak wajar, dan terjadilah pemandangan mengerikan gunung-gunung runtuh dan bumi runtuh, dan dunia runtuh, seperti akhir dunia. Bidak catur mewakili keinginan Aiden. Biarlah langit tidak mampu menutup matanya dan bumi tidak mampu menguburkan jenazahnya. Ruoyun merasa ngeri, dan kilatan putih muncul di wajah cantiknya. Tuan Du memandang Aiden dengan penuh arti dan mengerutkan kening dalam-dalam. Kesombongan dan ketajaman anak ini adalah sesuatu yang hanya dia lihat sepanjang hidupnya, dan itu lebih menakutkan dari kehendak para dewa dan Buddha di seluruh langit. Anak muda, mudah patah ketika mereka masih muda. Pepohonan seindah hutan, dan angin akan menghancurkannya. Terkadang, terlalu tajam mungkin bukan hal yang baik. Tuan Du menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Senior bercanda, kata Aiden sambil tersenyum. Tuan Du tetap diam dan tidak catur dengan tenang terjatuh. Ini seperti angin kencang yang bertiup melintasi bumi, musim semi berlalu, dan bunga-bunga bermekaran, berwarna-warni. Dunia catur yang dihancurkan oleh ketajaman Aiden tiba-tiba bangkit kembali. Ini seperti tangan besar tak kasat mata yang membawa keberuntungan bagi dunia dan menyembuhkan semua luka. Aiden merasakan aura yang tidak biasa. Biarkan dia kuat, aku akan kuat seperti angin bertiup. Orang tua ini tidak sederhana, ekspresi Aiden menjadi serius. Keduanya bertarung di papan catur, menggunakan bidak catur sebagai makhluk hidup. Tanpa disadari, mereka telah memainkan 100 jurus. Papan catur tersebut dipenuhi dengan pedang, dan niat membunuh. Waktu berlalu dengan lambat, dan alis Aiden menjadi semakin serius. Tidak peduli seberapa mendominasi keunggulannya, menghancurkan segalanya, lelaki tua seperti petani di depannya dapat menyelesaikannya satu persatu. Seperti orang bijak dengan jurang maut dan pikiran tak terduga. Adegan itu menjadi cemas sejenak. Klik. Aiden terjatuh dan berkata dengan tenang, saya kalah. Tuan Du tersenyum dan berkata, Anda kesal. Bagaimana dengan permainan? Aiden tertegun sejenak, lalu mengangguk. Di awal permainan baru, Aiden dan Pak Tua Du, putra mereka yang berkulit hitam dan putih, berubah menjadi lawan di dunia dan bertarung sengit. Air terjunnya mengalir dan jangkrik berkicau. Anak-anak sedang bermain dan gadis-gadis petani sedang menenun. Tempat yang damai dan tenteram. Sebulan telah berlalu, Aiden bermain catur dengan Pak Du setiap hari. Tidak banyak, hanya 2 pertandingan sehari, tapi Aiden mendapat banyak manfaat. Ketajaman dan karakternya yang mendominasi berangsur-angsur memudar di bawah polesan Pak Tua Du, seolah-olah dia telah kembali ke sifat aslinya dan berubah menjadi manusia fana. Tetapi jika seseorang merasakannya dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa Aiden bahkan lebih menakutkan. Di bawah penampilan aslinya, tampaknya ada jurang tak berujung, dengan semua tepian dan dominasi tersembunyi di dalamnya. Jika pecah, dunia akan terbalik. Aiden benar-benar merangkul segalanya, seperti lautan yang menampung ratusan sungai. Itu dia. Mulut Aiden menunjukkan sedikit pengertian. Dalam kehidupan sebelumnya, dia selamat dari malapetaka Kaisar Abadi dan diserang oleh Mille Carson. Setelah dia jatuh, dia secara alami merasa sangat marah dan tidak mau. Akibatnya, setelah terlahir kembali di kehidupan ini, dia hanya ingin memulihkan kultivasinya dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun tingkat kultivasinya meningkat dengan kecepatan seperti monster, yang sangat tidak wajar, hal itu juga menyebabkan kemarahan di dalam hatinya semakin menumpuk. Saat Anda menerobos kekuatan menjadi dewa, iblis dalam diri Anda pasti akan muncul. Memikirkan hal ini, Aiden merasa takut untuk beberapa saat. Aiden ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Du di sini, kata Aiden dengan tulus. Bakatmu adalah satu-satunya yang pernah kulihat dalam hidupku. Naga raksasa tidak akan pernah bisa terjebak di perairan dangkal. Kamu pasti akan melampauiku di masa depan. Kita akan berteman sebagai penganut Tao, kata Pak Tua Du sambil tersenyum. Inilah yang dia katakan karena kerendahan hati. Melalui observasi bulan ini, bakat Aiden tidak hanya bagus, tapi juga monster. Niat awalnya adalah untuk melihat bahwa potongan batu giok kasar Aiden terlalu suram, dan dia merasa kasihan karenanya. Diperlukan setidaknya 1 tahun untuk memolesnya, dan akan memakan waktu setidaknya 1 tahun untuk menghilangkan kesedihan itu. Tapi Aiden hanya menggunakannya selama sebulan. Senior. Aiden merenung dan tiba-tiba bertanya, mengapa kamu ingin hidup mengasingkan diri di sini? Selama bulan ini, Aiden juga merasa bahwa Tuan Du mungkin adalah makhluk surgawi yang kuat dengan begitu banyak energi dan darah. Tidak peduli seberapa terkurasnya energi spiritual langit dan bumi,
bahkan energi spiritual dari 9 alam dunia abadi akan sulit untuk melahirkan orang sekuat itu. Orang tua Du ini telah berkultivasi ke alam abadi. Ini adalah naga tersembunyi yang jelas memiliki kemampuan membuat matahari dan bulan redup, namun ia rela berhibernasi di tempat kecil ini. Dunia ini sangat besar, meskipun hanya ada 1 inci tanah, itu adalah tempat latihan saya, kata Pak Tua Du. Meski begitu, Tuan Du jelas menyembunyikan sesuatu. Karena Tuan Du tidak mau memberitahu alasannya, Aiden tidak memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke sini? Tanya Tuan Du. Aiden memberitahu Tuan Du segalanya tentang kedatangannya di alam abadi 9 alam, kecuali masalah Danau Taiyin. Itu tidak masuk akal. Wajah Tuan Du langsung tenggelam, dan niat membunuh yang tak terkendali melintas di matanya. Ketika dia mendengar bahwa murid-murid Sekte Phoenix Surgawi sedang mempraktikkan seni jahat, Emily Spirit Earth Immortal membantai seluruh kota manusia, dan Sekte Phoenix Surgawi menyangkalnya, dia sudah sangat marah. Benar-benar membuka mata saya bahwa sampah seperti itu ada di Sekte Phoenix Surgawi yang perkasa. Haha, Sekte Phoenix Surgawi, sungguh agung. Tampaknya hati orang-orang telah benar-benar berubah. Setelah Sekte Phoenix Surgawi menjadi sekte abadi teratas di alam abadi 9 alam, itu bukan lagi Sekte Phoenix Surgawi yang asli. Jika burung Phoenix dari Sekte Phoenix Surgawi masih hidup, saya khawatir dia akan berkecil hati saat melihat Sekte Phoenix Surgawi seperti itu. Pada titik ini, meskipun mata Tuan Du dipenuhi dengan niat membunuh, dia kebanyakan menghela nafas. Aiden terkejut. Penatua Du sebenarnya mengetahui masa lalu yang tidak diketahui dari Sekte Phoenix Surgawi, apa identitasnya? Aku lelah, Ruoyun, bantu aku pergi ke rumah. Tuan Du berdiri setelah mengatakan ini, dan Ruoyun, yang berada di lembah kosong, membantunya masuk ke dalam rumah. Aiden duduk di bawah pohon willow di ujung desa, berpikir lama, lalu menatap pohon willow besar dan lucu yang tergantung. Pohon willow sepertinya seumuran, dengan kunang-kunang beterbangan, dan sedikit cahaya hijau zamrud berjatuhan, menyatu dengan tubuh Aiden, membuat tubuhnya gemetar. Aiden dengan jelas merasakan tubuhnya dipenuhi dengan esensi kehidupan yang sangat kuat. Ini instruksinya. Sebuah suara tenang menyebar ke seluruh tubuh Aiden, dan sosok kabur muncul di matanya. Seluruh tubuh dikelilingi oleh cahaya suci, dan cabang pohon willow seperti tentakel, menembus jauh ke dalam bumi. Ini adalah roh iblis dari pohon willow. Aiden diam-diam menyempurnakan sari kehidupan ini, yang sebenarnya lebih tonik daripada buah iblis. Lambat laun, aura Aiden untuk kembali ke alam menjadi semakin kuat, ketajamannya menjadi lebih terkendali, dan ia menjadi seorang pemuda yang tidak berbahaya. Tampaknya temperamennya telah berubah drastis, jika dia memasang wajah, bahkan teman lamanya pun mungkin tidak akan mengenalinya. Saat aku menyempurnakan esensi kehidupan ini, inilah saatnya aku menerobos ke tahap tengah pembangunan fondasi. Kilatan cahaya melintas di mata Aiden. Bab 877, Waktu. Matahari terbit dan bulan terbenam, awan bergulung dan rileks, dan kelopak bunga berguguran di depan halaman. Aiden sepenuhnya terintegrasi ke dalam suasana damai dan tenang di desa kuno dan menjadi bagian darinya. Selama ini, dia membantu Paman Wang di sebelah barat desa menempa peralatan besi, atau pergi ke ladang untuk membantu penduduk desa menanam bibit padi, atau menggoda beberapa anak di ladang untuk memperbaikinya. Asap mengepul dari dapur. Aiden duduk di punggung lapangan dan memandang ke langit di kejauhan. Saat ini, Ruoyun datang. Meski sudah saling kenal selama sebulan, raut wajah Aiden masih terlihat saat melihat wajah cantik dengan aura Ruoyun, bak peri tak bernoda. Apa yang kamu inginkan dariku? Aiden bertanya. Kamu sudah berada di sini lebih dari sebulan, suara Ruoyun jelas dan manis. Saya kira beberapa orang di luar sedang menunggu Anda pergi. Tidak perlu terburu-buru, Aiden tampak tertegun sejenak, lalu berkata dengan tenang. Jika Anda ingin meninggalkan desa kuno yang terpencil ini, Anda harus pergi ke gua suci di belakang gunung. Hanya saja aku berharap setelah kamu pergi, kamu tidak melibatkan tempat ini dalam pertarungan di luar. Aiden memandang Ruoyun, Ruoyun berbalik dan pergi perlahan. Seperti yang diharapkan, cahaya terang melintas di mata Aiden. Dalam sebulan terakhir ini, selain mengkonsolidasikan fondasinya, dia juga diam-diam menjelajahi desa kuno dengan pikiran spiritualnya, tetapi Liu Su menghentikannya. Liu Su mengusulkan jika Aiden tidak dapat dikalahkan dalam 10 gerakan, ia akan dianggap kalah. Oleh karena itu, Willow secara alami kalah. Aiden menemukan sebuah gua di tebing gunung di belakang desa kuno, yaitu Gua Suji. Namun, dia sebenarnya tidak terburu-buru untuk pergi dari sini sekarang. Paling lambat 10 hari, dia akan menerobos ke tahap tengah pembangunan pondasi, dan ketika dia keluar, dia tidak akan takut dengan biksu emas palsu. Jika tidak, jika Anda pergi lebih awal, akan sulit untuk menyingkirkan kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi. Di waktu senggang, Aiden dan Tuan Du bermain catur dan merasakan misteri permainan catur.
Papan catur berwarna zamrud itu sebenarnya adalah harta spiritual yang langka dan bermutu rendah. Bermain catur dengannya dalam waktu lama akan membuat pikiran pemainnya damai, murni dan transparan, sehingga lebih bermanfaat untuk budidaya. Tubuh abadi guntur surgawi hanyalah pencapaian kecil. Setiap peningkatan membutuhkan peluang besar, jadi jangan cemas dulu. Saya juga telah menyimpulkan berbagai kekuatan magis dari 9 gaya bertarung, Ki Mahamudra bawaan, dan teknik guntur surgawi hingga puncaknya. Saat ini, kita akan menyempurnakan api Shenluo. Aiden cukup tertarik dengan kekuatan magis baru ini. Dengan beroperasinya Dao Jue Agung, kekuatan magis ini dengan cepat disempurnakan. Aura yang sangat suram, meskipun berupa nyala api, bertentangan dengan akal sehat, Aiden bergumam pada dirinya sendiri, memikirkan binatang Zuyin. Tiba-tiba hatiku bergetar. Dalam semua hal di dunia, Yin dan Yang tampaknya bertolak belakang, tetapi keduanya harus dibalik secara ekstrim. Mata vertikal ketiga dari binatang Zuyin adalah kekuatan Yang. Shenluo Flameku juga merupakan sesuatu yang akan berubah menjadi ekstrim, Aiden tiba-tiba menyadari. Tampaknya ada pemahaman yang jelas di hati saya, dan kilatan kebijaksanaan melintas di hati saya. Semua kekuatan magis yang dia praktikkan di kehidupan sebelumnya muncul di benak Aiden. Boom! Di tangan kiri Aiden, aura api mengembun, suhu tinggi yang mengerikan terkonsentrasi di telapak tangannya, dan sekumpulan api muncul. Itu Xuan Yang. Sangat kontras dengan api Shenluo di sebelah kanan. Satu yin dan satu yang, satu dingin dan satu lagi panas, seperti matahari dan bulan. Pergantian matahari dan bulan adalah perubahan segala sesuatu, dan itulah waktu. Aiden diam-diam mengembangkan dua kekuatan magis, Xuan Yang Yan dan Shenluo Yan masing-masing mensimulasikan matahari dan bulan, dan muncul di pikiran Aiden. Matahari terbit dan bulan terbenam, segala sesuatu di langit dan bumi berubah, dan gunung-gunung, sungai-sungai, dan sungai-sungai silih berganti tertutup oleh terang dan gelap. Dalam sekejap, Aiden merasakan nafas yang sangat luas dan luas, perasaan berada di ketinggian yang menutupi segalanya. Jejak kekuatan mulai terbentuk di benaknya. Waktu. Aiden bergumam pada dirinya sendiri, seolah linglung. Dia tidak tahu bahwa pohon willow di kepala desa sangat mengejutkan, dan hatinya dipenuhi oleh emosi yang sangat mengejutkan. Ia dengan jelas merasakan berlalunya waktu di sekitar tubuh Aiden, meski sangat halus. Apakah dia monster? Suasana hati Willow sangat rumit. Dalam benak Aiden, ia mengamati jangkrik dan cacing di ladang. Di bawah pengaruh lemahnya kekuatan waktu, umur pendek mereka menjadi semakin pendek. Hanya dalam satu hari, mereka melewati 3 tahap, larva, dewasa, dan usia tua dan kematian. Setelah 7 hari berturut-turut, Aiden merasakan perasaan yang mendalam. Alam waktu adalah alam tertinggi yang bahkan Dewa Abadi mungkin tidak dapat memahaminya. Jika saya tidak terinspirasi oleh binatang Zuyin, saya tidak akan dapat memahaminya, kata Aiden. Dalam hal ini, Aiden harus berterima kasih kepada binatang Candlein. Sayang sekali saya hanya menggores permukaan pemahaman saya. Kalau tidak, saya akan bisa mempraktikkan ilmu pedang magis yang selalu saya minati di kehidupan saya sebelumnya. Meski begitu, Aiden masih sangat puas. Di luar desa kuno, dunia abadi 9 alam sedang berjalan lancar. Hanya karena konferensi kenaikan abadi yang berusia seabad akan segera dimulai, pada saat itu, sekte abadi teratas dari 9 wilayah utama kecuali alam iblis kuno akan berkumpul bersama. Saat ini, semua sekte besar di wilayah Dewa Pengobatan, wilayah Yuking, wilayah Zongtu, wilayah Nanli, wilayah Beiling, wilayah Sivo dan tempat lain telah menerima undangan. Akankah konferensi kenaikan abadi ini diadakan di wilayah Bumi Tengah? Di wilayah spiritual utara, kepala sekolah dari sekte Lingjian menerima undangan dan berkata, wilayah Bumi Tengah adalah wilayah dari sekte Daosen. Saya khawatir bahwa sekte Daosen akan mendapat tawaran yang sangat besar. Haha, menurut aturan sebelumnya, sesi konferensi kenaikan abadi ini harus diadakan di wilayah Nanli. Sekte Daosen benar-benar tahu cara membuat rencana, dan dia menjadi tuan rumahnya. Hei, dalam konferensi kenaikan abadi ini, aku hanya ingin tidak menjadi yang terakhir. Di semua sekte abadi teratas, ada yang marah dan ada yang sedih. Terutama kepala sekolah sekte Duxian di wilayah Nanli, wajahnya sangat gelap dan jelek. Belum lama ini, putra dewa dan dewa bumi dari sekte Duxian dibunuh oleh Aiden di dunia sekuler, dan sekarang hal ini terjadi lagi. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah peristiwa yang terjadi sekali dalam 1 abad, dan seluruh dunia abadi 9 alam menjadi sangat hidup. Beberapa biksu telah pergi ke alam bumi tengah terlebih dahulu, hanya untuk melihat konferensi kenaikan abadi yang akan datang. Tentu saja, sekte Phoenix Surgawi juga menerima undangan dari sekte Daosen. Kepala sekolah, konferensi kenaikan keabadian akan segera dimulai. Lebih dari separuh makhluk abadi di sekte kita akan meninggalkan sekte tersebut. Iblis Aiden belum ditemukan. Apa yang harus kita lakukan?
Penatuarian berkata dengan suara yang dalam. Kita harus pergi ke konferensi kenaikan abadi. Masih ada 3 hari lagi. Pemimpin Sekte Phoenix Surgawi berkata dengan tegas, dalam 3 hari ini, kita harus menemukan Aiden dengan segala cara dan membunuhnya untuk menunjukkan martabat Sekte Abadi. Ya, para tetua dari Sekte Phoenix Surgawi berkata serempak. Tapi, apakah kita benar-benar bisa menemukan iblis? Selama periode ini, Sekte Phoenix Surgawi telah menggunakan segala cara untuk menemukan Aiden, bahkan menggunakan batu kehidupan Phoenix, tetapi masih tidak dapat mengetahui lokasi Aiden. Seolah Aiden telah menguap dari dunia dan tidak pernah muncul lagi. Menggunakan kekuatan seluruh sekte, tidak ada satupun orang hidup yang ditemukan di domain Phoenix Surgawi. Kejadian ini membuat kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi terlihat sangat jelek hingga hari ini. Para tetua ini secara alami memahami bahwa mereka tidak boleh mendapat masalah, jadi tidak ada suara lain yang berbeda. Bab 878, tiba di Sekte Phoenix Surgawi. 10 hari telah berlalu di desa kuno. Boom! Aiden yang sedang bermeditasi mendengar ledakan dari tubuhnya, seperti guntur yang meledak. Fondasi nebula 9 lapis membuat kekuatan tempur Aiden menjadi sangat kuat. Secara alami, gerakan selama terobosan juga jauh lebih keras. Guntur tebal dan berkobar muncul di langit desa kuno. Seperti dewa petir, mengayunkan senjata petirnya, mengguncang langit dan bumi. Aura tertahan Aiden tiba-tiba meletus. Aura yang mendominasi, sombong, dan luar biasa tiba-tiba meletus, mengejutkan semua orang di desa kuno. Untungnya, nafas ini datang dan pergi dengan cepat. Selain itu, pohon willow dipenuhi dengan cahaya hijau dalam kegelapan, menutupi seluruh desa kuno, dan penduduk desa tidak merasakan tekanan yang berarti. Di tahap tengah pembangunan pondasi, terobosan. Aiden berdiri, merasakan kekuatan kuat yang tidak aktif di tubuhnya, dan cahaya tajam melintas di matanya. Dia harus pergi ke Sekte Phoenix Surgawi. Apakah kamu akan pergi? Tiba-tiba, sosok Tuan Du muncul di samping Aiden, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Anak ini sebenarnya bisa menimbulkan keributan besar di alam elemen tanah. Ya, Aiden mengangguk. Namun, apa yang dikatakan Tuan Du selanjutnya membuatnya tercengang. Tuan Du sebenarnya ingin meninggalkan desa kuno itu. Bisa dibayangkan kekacauan macam apa yang akan ditimbulkan oleh pria yang tersembunyi dan berkuasa begitu dia keluar. Saya keluar kali ini untuk menangani Sekte Phoenix Surgawi, jadi saya bisa memberi mereka peringatan, kata Dutua. Keduanya datang ke gua dunia maya. Ini adalah simpul di ruang terlipat, terhubung ke dunia luar, dan kekuatan pemusnahan jiwa dilepaskan dari segala arah setiap saat, hanya ketika budidaya mencapai tahap tengah pembangunan pondasi barulah aman dan sehat. Pada titik ini, Aiden akhirnya mengerti mengapa Tuan Du tidak memberitahunya cara meninggalkan desa kuno sebelumnya. Buka, jiwa Aiden meledak dengan cahaya yang sangat terang, seperti bintang abadi, membuka ruang di lubang dunia maya. 2 orang memasukinya. Sesaat kemudian, ada gurun di domain Phoenix Surgawi. Aiden kembali ke alam Phoenix Surgawi lagi, merasa sangat emosional. Tidak seperti sebulan yang lalu, dia dalam pelarian. Kali ini, dia bisa pergi ke Sekte Phoenix Surgawi secara terbuka dan jujur. Sekte Phoenix Surgawi perlu diperbaiki, kata Tuan Du dengan tangan di belakang punggung. Sekte Phoenix Surgawi, di gerbang gunung. Murid penjaga gerbang sedang tidur siang. Selama periode ini, semua murid sekte berangkat untuk mencari jejak Aiden, dan mereka sangat lelah. Berhenti, tak seorang pun tanpa keabadian diizinkan masuk. Meskipun murid penjaga gerbang sangat lelah, dia tetap menjalankan tugasnya dengan setia. Ketika dia melihat seseorang datang, semangatnya tiba-tiba bergetar. Bagaimana jika aku bersikeras untuk masuk? Aiden menunjukkan sedikit ejekan. Jika kamu ingin masuk. Tiba-tiba, seolah dia menyadari sesuatu, wajah penjaga gerbang tiba-tiba berubah. Dia mengusap matanya kuat-kuat, dan berseru, kamu adalah iblis Aiden. Boom! Murid dari Sekte Phoenix Surgawi yang hanya memiliki alam dewa langsung diledakkan. Tidak, iblis ada di sini. Sebuah suara terdengar jauh. Dalam sekejap, sosok datang satu demi satu dari Sekte Phoenix Surgawi, dengan aura kuat keluar dari tubuh mereka. Itu Aiden, dia datang ke pintu. Dialah yang membunuh 4 makhluk abadi bumi dari sekte kita. HMPH, ada jalan ke surga tapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada jalan ke neraka tapi kamu datang ke sini. Aku khawatir aku tidak bisa menemukanmu. Di antara murid-murid Sekte Phoenix Surgawi, beberapa merasa ngeri, sementara yang lain mencibir. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Sekte Phoenix Surgawi, dengan kepala sekolah yang bertanggung jawab, formasi untuk melindungi sekte, dan leluhur yang mengasingkan diri, hampir tidak dapat ditembus. Tidak peduli seberapa kuat Aiden, apa yang bisa dia lakukan? Iblis, kamu mencariku. Sekelompok murid Sekte Phoenix Surgawi meraung dan menyerang. Namun, mereka telah mendengar tentang ketakutan Aiden, jadi mereka tidak mendekatinya, melainkan menggunakan senjata spiritual untuk memukul Aiden. Wush!
Cahaya senjata spiritual menutupi langit, dan rasa dingin memenuhi udara. Aiden berdiri di sana, menunjukkan sedikit lelucon, dan melambaikan tangannya. Boom! Tiba-tiba, kekuatan yang dahsyat dan menghancurkan muncul. Aiden, yang telah menembus tahap tengah pembangunan pondasi, tidak perlu menggunakan kekuatan magisnya ketika menghadapi situasi ini, dia hanya perlu melepaskan tekanan. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan senjata spiritual. Di bawah tatapan ketakutan dan ngeri dari para murid Sekte Phoenix Surgawi, mereka semua meledak bahkan tanpa menyentuh sudut pakaian Aiden. Pev! Kerumunan itu memuntahkan darah dan terhuyung mundur. Cepat dan mintalah Earth Immortal yang lebih tua. Segera, berita bahwa Aiden datang untuk membobol Sekte Phoenix Surgawi menyebar ke seluruh Sekte Phoenix Surgawi, membuat orang marah. Itu tidak masuk akal. Penatua Rian menjadi marah dan berkata, beraninya dia datang untuk masuk ke Sekte Phoenix Surgawi. Namun, karena kamu berani datang, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Detik berikutnya, wajah Penatua Rian berangsur-angsur menjadi ganas. Dia hampir mati di tangan Aiden, balas dendam ini harus dibalas. Seorang biksu dari dunia sekuler datang mengunjungi sekte Anda. Suara Aiden terdengar seperti guntur ilahi di lapangan pelatihan Sekte Phoenix Surgawi. Suara ini bercampur dengan kekuatan guntur abadi. Segera setelah diucapkan, guntur dilepaskan. Gelombang suara itu seperti badai dan ombak, menyapu dan mengaum ke arah murid-murid Sekte Phoenix Surgawi yang berdiri di depan mereka. 7 lubang itu mengeluarkan darah dan terbang keluar. Adegan itu kacau untuk sementara waktu. In-laws, kamu tidak ingin bertobat, tetapi kamu berani pergi ke Sekte Phoenix Surgawi kami untuk menimbulkan masalah. Pantas dihukum, pantas dibunuh. Saat berikutnya, satu demi satu dari Sekte Phoenix Surgawi, dikelilingi oleh cahaya ilahi, muncul dengan sosok yang luar biasa, semuanya adalah tetua abadi bumi. Julia juga hadir dan merasakan sakit kepala. Terakhir kali Sekte Phoenix Surgawi Koko cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia juga melihat Aiden dari kejauhan, matanya dipenuhi amarah. Aiden, beraninya kamu kembali. Mauren memandang Aiden yang sangat sombong dan diam-diam menghentakkan kakinya dengan marah. Apakah dia tahu bahwa dia akan mati? Berhenti bicara omong kosong, satu persatu harus dihukum dan dibunuh. Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Aiden mencibir dan berkata, apakah kamu, Sekte Phoenix Surgawi, sekelompok orang yang hanya tahu cara berbasa-basi? Para tetua abadi dari Sekte Phoenix Surgawi sangat marah dan wajah mereka pucat. Shirley tingkat iblis itu. Seorang wanita tua abadi duniawi datang untuk membunuhnya, dan tangan tuanya yang besar berubah menjadi burung phoenix bermandikan api, menutupi langit dan menamparkan Aiden. Kekosongan yang terbakar oleh suhu tinggi yang mengerikan itu sedikit terdistorsi. Ini adalah wilayah Sekte Phoenix Surgawi, dan dengan berkah dari formasi pelindung gunung, wanita tua itu memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan dapat menunjukkan kekuatan 3 kali lebih banyak dari biasanya. Sebulan yang lalu, Aiden mungkin sangat takut, tapi sekarang dia menganggapnya enteng. Aiden mengulurkan telapak tangannya, dan guntur serta kilat muncul. Guntur abadi. Boom. Api di burung phoenix yang menutupi langit tiba-tiba padam dan burung phoenix itu meledak. Telapak tangan wanita tua itu berlumuran darah dan daging, dan tulang-tulangnya hancur di seluruh tanah. Kamu, wanita tua Earth Immortal itu berteriak ngeri. Aiden mengambil langkah panjang dan tiba dalam sekejap. Auranya seperti monster kuno, menakutkan dan luar biasa. Dengan teriakan yang mengerikan, tubuh yang babak belur itu jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Wanita tua bumi abadi sangat marah sehingga dia berbalik untuk melihat sesepuh Sekte Phoenix Surgawi di belakangnya, selamatkan. Aku. Babak 879, tak terkalahkan. Bang. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Aiden tiba-tiba menekan telapak tangannya, dan tubuh wanita tua abadi duniawi itu meledak menjadi bola kabut darah, dan jiwanya langsung dimusnahkan menjadi abu. Aiden merasakan aura kekuatan jahat di tubuhnya, yang terkondensasi dari darah manusia yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dibayangkan ketakutan manusia tersebut ketika menghadapi kematian. Oleh karena itu, Aiden tidak menunjukkan belas kasihan. Iblis. Para tetua dari Sekte Phoenix Surgawi sangat ketakutan dan marah hingga gigi mereka hampir patah. HMPH, kamu membunuh orang tua kami di siang hari bolong. Dosamu tak terhitung jumlahnya. Koko berdiri dan berteriak dengan keras. Sepertinya kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup dan tidak memberimu pelajaran. Aiden memiringkan kepalanya dan mencibir. Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan itu terkondensasi, menyebabkan langit berubah, seolah-olah iblis kuno telah lahir, dengan momentum yang luar biasa. Koko hanya merasakan tubuh dan jiwanya gemetar, menciptakan ketakutan yang tak terkendali. Di depan Aiden, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Bahkan satu pandangan saja bisa membunuhnya. Beraninya kamu, menyadari niat Aiden, para tetua Sekte Phoenix Surgawi berteriak dengan marah. Tang. Pada saat ini, senjata spiritual kelas menengah muncul di udara,
itu adalah pedang peri, mekar dengan cahaya peri Yi, energi pedang itu seperti sepotong baja yang ditebang, menyebabkan riak yang menakutkan di angkasa. Aiden tidak menggunakan kekuatan magis apapun, dia juga tidak meluapkan energi aslinya. Angkat saja tinjumu dan andalkan kekuatan fisik saja. Ding! Aiden meninju pedang peri, dan terdengar suara benturan emas dan besi. Pedang peri itu bergetar hebat, cahaya pedang itu berkedip-kedip, dan retakan muncul di sana. Orang yang mengambil tindakan adalah Samad Earth Immortal dari Sekte Phoenix Surgawi, yang berada di tahap tengah budidaya Earth Immortal. Namun, dia merasakan kekuatan yang membuatnya gemetar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Begitu Aiden menutup telapak tangannya, senjata spiritual kelas menengah ini berubah menjadi bubuk. Tapi telapak tangannya tidak terluka, dan bahkan ada cahaya berkilauan yang mengalir melaluinya. Ini adalah manifestasi dari daging dan darah yang ditempa secara ekstrim. Itu senjata spiritual kelas menengah. Adegan ini membuat takut semua orang hingga tercengang. Sulit membayangkan tubuh fisik seseorang bisa begitu kuat sehingga senjata spiritual tingkat menengah pun bisa dihancurkan. Dalam adegan itu, hanya Tuan Du yang tampak acuh tak acuh. Dibandingkan dengan kunjungan paksa Aiden, dia lebih terlihat seperti orang tua yang mengunjungi kembali tempat lamanya, dengan ekspresi nostalgia dan kesedihan di wajahnya. Api sebenarnya dari Red Phoenix, gunakan tubuhmu sebagai pedang untuk memadatkan 8 kehancuran. Pedang ajaib surgawi. Tiba-tiba, Samad Earthly Immortal memarahi ringan dan menggunakan kekuatan magisnya. Dia berubah menjadi pedang peri, meledak dengan ujung menakutkan yang menghancurkan segalanya. Gunakan tubuhmu sebagai pedang dan pikiranmu sebagai jiwa pedang. Boom! Dalam sekejap, Samad Earth Immortal memancarkan ketajaman tak berujung dan menebas ke arah Aiden, merobek ruang itu. Untuk memiliki kekuatan ini, sayang sekali. Kau bertemu denganku. Aiden berbisik, masih terlihat acuh tak acuh, seperti Dewa Sembilan Surga, tidak senang atau sedih. Wush! Masih belum menggunakan kekuatan magisnya, dengan kekuatan fisik murni, Aiden mengelus telapak tangannya, dan ruangan itu seperti gelombang laut yang besar, menyapu lapisan riak. Samad Earth Immortal merasakan perlawanan yang sangat besar, dan ujung pedang yang berubah menjadi tubuh menjadi lebih tumpul. Bang! Detik berikutnya, telapak tangan Aiden lewat. Tubuh Samad Earth Immortal terguncang hebat, jiwanya bergetar, wajahnya tiba-tiba menjadi sengsara, dan dia memuntahkan seteguk darah. Terakhir kali saya menggunakan kekuatan fisik saya untuk menghancurkan senjata spiritual tingkat menengah. Kali ini saya menggunakan kekuatan magis saya untuk mengalahkannya. Kengerian di hati Penatuarian tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, karena monster itu sudah lebih dari sebulan tidak terlihat dan semakin kuat. Boom! Aura Aiden tidak bisa lagi disembunyikan, dan dia meledak dengan budidaya pembangunan fondasi tahap menengah auranya seperti kedatangan Dewa Iblis kuno, membuat orang yang tertindas terengah-engah. Tampaknya sekelompok makhluk abadi di bumi adalah makhluk fana, dan Aiden adalah dewa abadi yang unggul. Aiden melewati Samad Earth Immortal dan memusatkan pandangannya pada 3 dewa bumi Sekte Phoenix Surgawi. Tiba-tiba, tepian yang luar biasa meletus, dan kehampaan berguncang. Pev! Jiwa ketiga makhluk abadi bumi ini padam di tempat, dan tubuh mereka meledak. Mereka semua adalah orang-orang yang akan mencapai akhir umurnya. Untuk memperpanjang umurnya, mereka mempraktikkan keterampilan jahat dan berlumuran darah manusia. Aiden, apakah menurutmu Sekte Phoenix Surgawi kita dapat ditindas? Penatuarian meraung dengan ganas, membentuk segel dan menunjuk ke arah langit. Dengan suara gemetar, aura yang kuat dan agung keluar dari kehampaan, dan burung Phoenix merah benar-benar naik ke langit, berubah menjadi burung Phoenix kuno dengan kepala mereka, dan sosok besar mereka menutupi langit di atas seluruh Sekte Phoenix Surgawi. Formasi pelindung Sekte diaktifkan. Di bawah berkah formasi, kekuatan Penatuarian meningkat pesat, dan Phoenix merah memasuki tubuhnya. Di dahi Penatuarian, tanda Phoenix semerah darah muncul. Bukan formasi yang buruk, Aiden berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkomentar dengan santai. Ibarat sosok setingkat pemimpin, membimbing negara. Penatuarian sangat marah, bukankah maksudnya dia sama sekali tidak berguna? Kesengsaraan Phoenix. Tiba-tiba, Penatuarian mengubah gerakannya dan melepaskan kekuatan magisnya. Aura berdarah memenuhi dunia, seperti burung Phoenix yang menangis darah dan membunuh di setiap langkahnya. Hantu Phoenix surgawi yang terkondensasi di ujung sana juga penuh dengan perasaan aneh. Aiden mengulurkan tangannya yang besar dan melakukan pukulan tiba-tiba, namun tetap tidak menggunakan kekuatan magisnya, seperti seorang biksu pemurni tubuh dari zaman kuno yang bertarung melawan naga biru. Hanya dengan satu telapak tangan, sebagian besar bayangan Phoenix hancur berkeping-keping dan berubah menjadi titik cahaya. Tubuh Penatuarian bergetar hebat, 7 lubangnya berdarah, lubang berdarah menembus perutnya, dantiannya hancur, dan budidayanya hancur total. Dengan satu ketukan, Elder Rian berubah menjadi bubuk. Aiden tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat formasi pelindung sekte yang sedang bergerak, dengan mata semua orang yang dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan kengerian, dia bergegas menuju formasi pelindung sekte.
Kali ini, aku ingin menggunakan kekuatan fisikku untuk mengalahkan formasi pelindung sekte. Merasakan bahayanya, formasi itu berjalan dengan liar, dan samar-samar, teriakan burung Phoenix terdengar, pancaran cahaya yang tak berujung mengembun, dan burung Phoenix kuno yang lebih kokoh muncul. Api merah Phoenix yang sebenarnya langsung membuat Aiden kewalahan. Namun, pada saat ini, kejadian mengerikan terjadi. Permukaan tubuh Aiden bersinar dengan cahaya kabur, tapi nyala api merah Phoenix yang membakar kehampaan bahkan tidak bisa melukainya sama sekali. Ini adalah tubuh legendaris yang tak terkalahkan. Ketika suatu fisik dikembangkan ke tingkat tertentu, ia akan memiliki kekuatan seperti ini. Sebaliknya, api sejati Phoenix merah langsung ditelan oleh tubuh abadi guntur surgawi Aiden, menjadi makanan untuk transformasi tubuh abadi guntur surgawi. Aiden meninju bayangan Phoenix. Sosoknya agung, seperti dewa tertinggi, dan tekanannya membuat murid-murid sekte Phoenix surgawi merasa begitu tertekan hingga mereka lupa bernapas. Pada saat ini, keyakinan spiritual tertentu runtuh. Para murid sekte Phoenix surgawi merasa kedinginan. Boom! Formasi pelindung sekte tiba-tiba hancur, dan energi spiritual langit dan bumi di dalam sekte Phoenix surgawi langsung kehilangan pengekangannya dan menyebar keluar. Dalam beberapa saat, tempat ini akan menjadi tempat yang tidak cocok untuk bercocok tanam. Dia lebih kuat. Mauren memandang Aiden dari kejauhan dengan mata yang indah, ekspresi rumit di wajahnya. Aiden juga menyadarinya, tetapi tidak menanggapi, takut Mauren akan menjadi sandranya dan menempatkannya dalam bahaya yang lebih besar. Bab 880, Tiga Leluhur. Tiba-tiba, energi spiritual langit dan bumi yang menghilang, seperti kuda liar yang dikendalikan, bersatu kembali menuju sekte Phoenix surgawi. Ada kekuatan besar yang memadatkannya. Di sekte Phoenix surgawi, selain kepala sekolah, ada juga master. Aiden tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah gunung belakang sekte Phoenix surgawi. Ada aura tertidur di sana yang dengan cepat terbangun, seperti bintang, meletus menjadi aura yang sangat luas. Samar-samar, mata terbuka dan tertutup, memancarkan cahaya ilahi yang terang. Aura yang luas memenuhi seluruh sekte Phoenix surgawi. Nenek moyang sekte kitalah yang mengasingkan diri. Mereka telah terbangun. Murid-murid sekte Phoenix surgawi yang putus asa menangis kegirangan dan mengepalkan tangan mereka karena kegembiraan. Aiden menatap gunung di belakang dengan wajah dingin. Boom, boom. Suara-suara berat terdengar silih berganti, seperti genderang yang ditabuh, dan ledakan yang menggelegar meledak, bergema di hati setiap orang, menyebabkan jiwa bergetar tak terkendali. Tiga sosok pikun muncul, panelnya sangat tua dan membentang ke bawah, seolah-olah ditutupi lapisan kulit manusia, yang sangat menakutkan. Ketiga orang ini semuanya berada di puncak budidaya abadi bumi, tetapi mereka masih selangkah lagi dari ramuan emas palsu. Dikelilingi seperti ini, tekanan yang meluap pada mereka juga sangat menakutkan, seperti kebangkitan binatang abadi. Namun, ketiga orang ini sudah terlalu tua dan umur mereka akan segera berakhir. Jiwa yang tampak kuat dipenuhi dengan energi kematian yang kuat dan akan jatuh kapan saja. Mereka adalah salah satu fondasi dari sekte Phoenix surgawi. Jika sekte Phoenix surgawi tidak mengalami krisis besar, mereka tidak akan muncul. Ya Tuhan, itu mereka. Salah satu murid sekte Phoenix surgawi mengenali tiga lelaki tua dan berseru. Mereka adalah tiga leluhur abadi duniawi. Tommy, Remian, dan Indra. Ketiga leluhur abadi bumi ini dikenal sebagai tiga guru Phoenix surgawi pada masanya. Mereka pernah mendominasi suatu era dan dianggap telah meninggal dunia oleh murid-murid sekte Phoenix surgawi. Tanpa diduga, mereka semua masih hidup. Hal ini membuat para murid dari sekte Phoenix surgawi, mau tak mau aku menjadi bersemangat. Haha, nak, karena mampu mengembangkan kekuatan tempur yang begitu kuat di usia yang begitu muda, kamu bisa disebut jenius. Leluhur Tommy berkata dengan suara serak, bahkan ketika saya masih muda, saya tidak pernah memiliki prestasi seperti Anda. Anda boleh pergi, saya tidak ingin membunuh orang jenius. Leluhur, bagaimana kamu bisa membiarkan iblis ini pergi? Koko berkata dengan enggan. Diam, leluhur Tommy melotot, melepaskan tekanan besar. Jiwa dan tubuh mereka bertiga rusak parah, bahkan jika Aiden mati setelah pertempuran besar, mereka tetap akan binasa. Jika Anda dapat menghindari sesuatu, cobalah untuk menghindarinya. Hehe. Aiden mencibir dan berkata, daripada membiarkanku hidup, lebih baik pikirkan dirimu sendiri. Kalian bertiga terlalu tua untuk menghadapi pertempuran besar. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Aura Aiden sombong, mendominasi, dan kuat. Saat dia selesai mengucapkan kata-kata ini, dia menjadi semakin kuat, mencapai puncaknya dan dipenuhi dengan tekanan yang menghancurkan. Haha, apa menurutmu kami orang tua tidak bisa mengangkat pedang? Hari ini, disinilah kamu akan jatuh. Mengetahui bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari, suara Tommy berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan dia memegang pedang abadi di tangannya, yang merupakan senjata spiritual kelas atas. Pedang peri memiliki roh,
dan telah menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi harta spiritual, mengeluarkan seruan pedang yang bergema di seluruh langit. Ruang di sekitar Aiden dipenuhi dengan niat pedang yang sangat tajam. Alis Aiden tidak bisa menahan cemberut. Meskipun orang ini hanya selangkah lagi dari ramuan palsu, dia telah menembus dirinya sendiri, melampaui sistem yang melekat pada keterampilan Sekte Phoenix Surgawi, dan selanjutnya menciptakan kekuatan magisnya sendiri. Niat pedang ini adalah perwujudan dari kekuatan magis yang kental. Saya memiliki pedang yang dapat memotong tubuh fana saya. Ketika debunya hilang, cahaya akan lahir dan akan bersinar melalui ribuan gunung dan sungai. Suara Tommy acuh tak acuh dan hampa, seperti langit biru yang dalam dan jauh, dan dia melambaikan pedang peri di tangannya. Tang-tang. Ribuan niat pedang yang mengisi kekosongan langsung terwujud menjadi seteguk pedang peri, yang meletus dengan cahaya pedang yang menyilaukan, menutupi setiap inci ruang, dan semuanya menebas Aiden. Boom! Aiden masih tidak menggunakan kekuatan magisnya, tetapi kekuatan pukulannya mengguncang kehampaan, memusnahkan energi pedang, dan ledakan besar terjadi di angkasa, menyapu akibat mengerikan dari pertempuran tersebut. Ketika dia menarik kembali telapak tangannya, bekas darah meluap, meskipun sembuh seketika karena kemampuan penyembuhan yang kuat dari tubuh abadi Guntur Surgawi, Aiden masih mengerutkan kening. Pukulan ini hanya untuk menguji Tommy, tetapi hasilnya mengejutkannya. Saya khawatir ketiga leluhur Sekte Phoenix Surgawi ini telah terakumulasi hampir sepanjang hidup mereka dan memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Jika mereka tidak menggunakan kekuatan magisnya, itu akan sangat berbahaya. Suara pedang di kehampaan menjadi semakin tajam, seolah-olah ada sesuatu yang sedang diisyaratkan. Tommy mengayunkan pedangnya ke langit, dan ruang itu bergetar hebat. Pedang peri menembus ruang itu. Pedang itu dicetak dengan tanda burung Phoenix Surgawi kuno. Itu tertutup rapat dengan pola ilahi dan terjalin dengan cahaya ilahi. Kekuatan supernatural, pedang peri Phoenix. Kekuatan magis Tommy ternyata adalah pedang peri yang kental dan besar, tetapi sangat kuat. Momentum Aiden berubah, dia dengan cepat membuat segel, dan akhirnya menggunakan kekuatan magisnya. Pedang ilahi. Tang. Dia membuat gerakan pedang dengan tangannya dan menebas dengan tangannya. Raungan tiba-tiba meletus di kehampaan, dan cahaya pedang menebas ke arah pedang peri Phoenix. Tepi yang sangat tajam membelah ruang. Pedang itu bertabrakan, dan kedua ujung tajamnya saling memusnahkan. Seperti fajar menyingsing, gelombang pertempuran menerobos langit dan menyebarkan awan besar. Aura Tommy terus meningkat, dan niat pedangnya semakin kuat. Dalam hidupku, dengan kekuatan magis perintisku, aku memadatkan 9 pedang abadi. Ini hanya sepasang. Suara Tommy acuh tak acuh, tanpa sedikit pun emosi, seolah-olah Yang Maha Tinggi telah melupakan perasaannya, bahkan para tetua abadi duniawi dari Sekte Phoenix Surgawi merasakan hawa dingin yang dalam. Pedang peri kedua mengembun. Itu adalah pedang peri yang dicap dengan tanda Kyongki. Segera setelah mengembun, ia meledak dengan kekuatan yang menakutkan, seperti binatang buas Kyongki yang hidup kembali dan menghancurkan bumi. Pedang abadi Kyongki. Pedang peri kedua menebas Aiden. Dengan pemikiran di benaknya, Aiden mengorbankan beberapa manik iblis Kyongki, yang berubah menjadi aliran cahaya iblis dan menyerang ke atas. Seolah-olah energi pedang-pedang peri Kyongki telah sepenuhnya mengaktifkan manik monster Kyongki, mengeluarkan energi iblis yang kuat, berubah menjadi sekelompok monster Kyongki, membunuh segalanya. Tanpa diduga, pedang peri kedua diblokir, dan beberapa manik iblis Kyongki juga berubah menjadi bubuk dan menghilang, membuat Aiden merasakan sakit di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Tommy sedikit bermasalah, tetapi bagaimanapun juga, dia telah menjadi dewasa seiring bertambahnya usia dan dengan cepat menjadi tenang. Pada saat yang sama, pedang peri ketiga mengeras, dan segera setelah muncul, pedang itu dipenuhi dengan energi pedang yang lebih menakutkan daripada dua pedang peri pertama. Dalam sekejap, warna langit dan bumi berubah, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Pedang peri ketiga dicap dengan tanda Shuro, dengan mata berdarah dan rambut berdarah, seperti aslinya, seolah-olah Shuro asli telah bangkit dan aura pembunuh muncul. Aura kekerasan dan kehancuran memenuhi seluruh ruangan. Bersambung.